Mari kita berdoa. Tuhan bersabda, berfirmanlah ya Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dibacakan kami akan renungkan bersama. Mohon Roh Kudus bekerja dalam hati kami, khususnya setiap umat-Mu ya Tuhan. Anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan yang merindukan kehadiran Tuhan melalui firman-Mu. Hamba-Mu mohon Tuhan sucikan, kuduskan di dalam keterbatasan ini. Tuhan memberkati kami semuanya, baik yang membawakan, mengajarkan maupun yang mendengarkan. Kami boleh sama-sama didasarkan atau diajar oleh firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa bersama. Amin. Shalom. Shalom. Yang ada di tempat ini kami sangat appreciate sekali melayani setiap hari Minggu, setiap hari Tuhan dengan kerja keras karena mempersiapkan dan juga melayani di bidang sound system, di dalam rekaman maupun juga melalui live streaming dari pujian, nyanyian yang membawakan pelayanan, doa bersama, membaca Alkitab, memimpin pujian, bahkan yang membersihkan tempat ini. Kami sangat appreciate dan saya yakin Tuhan memberkati. Dan selamat juga untuk jemaat sekalian, terus berdoa mendukung kami dalam pelayanan-pelayanan. Saudara, kami sangat bersyukur sekali dalam kesatuan sebagai keluarga besar, dimanapun saja berada, dari kebaktian pagi di Renwick, di Kingswood, sampai ke Liverpool, bahkan juga kebaktian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kita dipersatukan dengan seluruh umat pilihan Tuhan. Setiap kali hari Tuhan boleh melayani melalui kebaktian-kebaktian yang ada. Saudara sekalian, hari ini kita sampai pada kitab Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai 16, dan minggu depan kita akan lanjut pada surat Korintus. Tahun ini kita mungkin berhenti pada kitab Keluaran pasal 17 ini. Dan hal yang sangat menarik sekali saudara, di perikop kita ini berkenaan dengan bagaimana perjalanan umat Tuhan yang kita sedang renungkan selama ini saudara. Maka saya memberikan satu tema kecil di sini adalah pada saat kita menyerahkan, mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Saudara, tantangan kehidupan umat Tuhan yang kita saksikan di sini adalah yaitu ketika bangsa Israel lepas dari Mesir, lepas dari musuh mereka, yaitu Mesir, saudara-saudara, mereka menghadapi tantangan yang terus-menerus berkumul di dalam hati umatnya, secara internal maupun secara eksternal, dari dalam maupun dari luar, saudara. Sekalian kita melihat, saudara, tantangan yang mereka hadapi di Mara, kita melihat tantangan mereka yang terjadi di padang gurun Sin, tantangan mereka yang terjadi di Masa dan Meriba, bukan disebabkan oleh situasi luar, saudara. Tetapi dalam situasi dalam kehidupan manusiawi, ke situasi dalam keadaan mereka sebagai umat Allah, saudara-saudara, yaitu bagaimana mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Inilah pergumulan, inilah musuh internal, inilah yang dihadapi tantangan umat Tuhan, yaitu ketidakpercayaannya kepada Allah. Dan yang kedua saudara-saudara, yaitu ketidakpuasan, saudara. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang lampau, saudara-saudara, itu didasarkan kepada masalah, yaitu ketidakpuasan dalam diri manusia ini, saudara. Saudara-saudara, mereka tidak mempercayai Allah. Mereka tidak puas terhadap pemeliharaan Tuhan. Akibatnya mereka akhirnya menjadi pecah belah. Bahkan akhirnya mereka menjadi lemah. Saudara-saudara, pada bagian ini tiba-tiba di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saudara-saudara, kita tahu, saudara-saudara, saat ini tiba-tiba peristiwa yang tidak pernah dinyana-nyana, yang tidak pernah diduga, mereka menghadapi Amalek. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita tahu Amalek adalah boleh dikatakan bangsa pengembara, nomaden yang berpindah-pindah. Kalau kita telusuri, Amalek ini adalah cucu dari Esau, Kejadian 36.
Kalau saudara memperhatikan, saudara-saudara, mereka adalah bangsa Amalek yang menyerang Israel ini, saudara-saudara. Entah kenapa sebabnya, tetapi dikatakan oleh Alkitab, orang-orang Amalek ini adalah orang yang jahat sekali. Orang yang licik. Bahkan kalau kita memperhatikan, mereka ketika melihat umat Allah, ketika melihat rombongan Israel tiba di Rafidim. Saudara-saudara perhatikan di sana, saudara, di Rafidim yang dikatakan tempat air, tempat oasis, tempat yang sejuk, tempat yang nyaman. Pada waktu yang saat itu tidak pernah dipikirkan ada orang Israel, 2 juta orang lebih datang ke sana. Orang Amalek melihat itu, saudara-saudara. Saudara, tidak pernah saya sangka, saudara-saudara, bagaimana ini bisa terjadi. Tetapi Alkitab mempertunjukkan bahwa umat Allah sekarang menghadapi tantangan dari luar. Saudara sekalian, bangsa atau orang-orang Amalek ini orang yang sangat jahat sekali. Dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 25 itu dikatakan mereka itu tidak takut Tuhan. Orang-orang yang keji, orang yang bisa menghalalkan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Maka saudara-saudara dikatakan orang-orang Amalek itu menyerang dari belakang. Orang yang di belakang itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Justru itu yang dihabiskan. Kejam dan keji sekali, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, umat Tuhan itu sudah diselamatkan dari Mesir. Umat Tuhan itu sudah dibawa keluar dari Mesir dan Mesir sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Saudara-saudara, tetapi kita melihat saudara peperangan Israel, bangsa Israel dengan bangsa Amalek ini menunjukkan gambaran gereja Tuhan berada di zaman inilah, yaitu peperangan rohani. Dalam kitab Efesus pasal 6 itu ayat 12 dikatakan musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat. Inilah musuh yang sesungguhnya. Saudara-saudara, anak-anak Israel itu bukan di bawah kekuasaan Amalek. Saudara. Mereka sudah menjadi bangsa atau umat yang bebas, yang merdeka. Saudara-saudara, tidak di bawah kungkungan kuk dosa lagi. Orang-orang percaya kuasa kuk dosa itu sudah dipatahkan oleh Kristus, oleh Tuhan, oleh Yesus dikatakan di sana. Tetapi kita harus tahu bahwa kita ini tidak lepas dari tantangan. Saudara, Musa tidak berkata kepada Israel, saudara-saudara, mereka sudah keluar dari Mesir, terus dia akan diam dan nyaman seperti ada di oasis, saudara-saudara, tidak. Tetapi di saat yang begitu nyata, saudara-saudara, umat Tuhan diperhadapkan dengan kehidupan yang nyata juga di dalam kehidupan yang tidak mudah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kehidupan umat Tuhan itu menghadapi pergumulan juga. Boleh saya katakan, saudara, spiritual kejahatan di dalam dunia ini, saudara, tidak akan lepas, saudara. Tetapi ingat bahwa kuasa Allah ketika Yesus telah menang atas maut, telah menang atas kuasa dosa, iblis telah dikalahkan. Tetapi ada bagian-bagian yang kita harus sadari, saudara-saudara, kita yang sudah menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan, perjuangan kita saat ini bukan melawan darah dan daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sudah mengalahkan iblis. Allah tidak dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Peperangan yang terjadi di dalam bagian ini sudah menunjukkan bagaimana Allah itu berpihak dan Allah yang telah menang adalah Allah yang terus-menerus memelihara umatnya. Walaupun kita sudah diselamatkan, iblis tidak tinggal diam. Iblis ingin menjatuhkan kita supaya dia bisa merebut kemuliaan Allah dalam diri kita ini. Maka lawan kita harus lawan. Bagaimana cara kita bisa lawan, saudara-saudara? Di bagian ini kita akan melihat bagaimana Musa berdoa di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan membela dan pasti menang. Dan Tuhan akan terus berpihak pada orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan dan percaya kepada Dia. Tetapi saudara-saudara, peran kita, bagian kita, saudara-saudara, yaitu kita berperan di dalam bergumulan melalui doa.
Orang-orang percaya gereja Tuhan tetap taat dan setia melakukan firman Tuhan, itu bagian kita. Ayat yang ke-9 dan ke-10 ini dikatakan di sana, saudara-saudara, ketika Yosua disebutkan, nama pertama kali muncul Yosua di tempat ini, melakukan seperti yang dikatakan Musa dikatakan di sana. Berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Bapak Ibu Saudara sekalian, nama Yosua yang saya sebutkan di sini adalah artinya the Lord is salvation. Tuhan adalah keselamatanku. Apa yang dikatakan? Yaitu di sana dikatakan, ya dilakukan Yosua memilih orang duduk dalam satu parade di sana. Yosua maju berperang. Yosua memakai mata pedang, pakai senjata, pedang. Tapi kemenangan mereka bukan bergantung pada Yosua yang ingin ditekankan bagian ini. Maka saudara-saudara kalau kita perhatikan di sana, Musa naik ke atas bukit. Musa naik ke atas bukit. Saudara-saudara sebelum ini terjadi, sebelum peperangan ini terjadi, saudara-saudara, di mana kita tahu Musa memperlihatkan dia naik ke atas bukit bersama Harun dan Hur dikatakan. Musa mengambil posisi. Dia melihat ke bawah. Dia memperhatikan ke bawah. Dia memperhatikan ke bawah. Dan melihat dari bawah, melihat ke atas. Saudara-saudara, ketika itu Musa mengangkat tongkat ilahi. Sebagai alat kuasa ilahi, simbol janji Tuhan. Yang mengangkat itu ke arah langit. Menunjukkan meminta, memohon kepada Tuhan. Ia bersyafaat bagi Allah. Tuhan turun tangan membela umatnya. Saudara-saudara, maka tema ini saya berikan, yaitu ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita menyerah, Tuhan turun tangan, saudara-saudara. Saudara-saudara, dikatakan di ayat yang ke-16 disebutkan di sana, yaitu di angan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kebenaran di bagian ini adalah bagaimana Allah menopang umatnya, saudara-saudara, melalui doa. Musa belajar sesuatu di sini, pentingnya bergantung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip inilah yang juga berlaku bagi kita di dalam peperangan rohani. Peperangan melawan iblis itu ditentukan oleh doa. Oleh doa, Paulus memerintahkan setiap anak-anak Tuhan supaya taat dan berdoa hidupnya. Efesus 6 ayat 18 itu berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jagalah di dalam doamu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Itulah sebabnya Musa itu harus mengangkat tangan terus-menerus, berdoa dengan tidak putus-putusnya. Apa yang terjadi saudara-saudara ketika dia mulai turun tangan? Ketika berhenti doa, mulailah kalah. Saudara-saudara, walaupun kalau kita pun memperhatikan bagian ini saudara. Ini adalah bagian yang sederhana tetapi ini mempunyai satu power, mempunyai satu kuasa. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan kepada kita juga saudara. Supaya kita sungguh-sungguh hidup bergantung pada Tuhan. Berdoa itu bergantung kepada Tuhan. Pada waktu kita melihat gereja Tuhan hari ini saudara. Saudara, saya rindu sekali. Setiap anak-anak Tuhan itu mendoakan gereja-gereja Tuhan. Gereja Tuhan perlu didoakan. Pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, misionaris-misionaris. Orang-orang yang terhilang, yang tidak mendengarkan Injil. Individu maupun kolektif gereja perlu bersatu di dalam doa. Melalui pelayanan inilah kita bisa menyaksikan betapa indahnya pekerjaan Tuhan itu dibangun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa doa itu bukan terletak pada diri kita. Tetapi terletak pada Allah sendiri saudara. Kebergantungan kepada Allah itu yang mengalahkan musuh-musuh kita. Pergumulan-pergumulan kita. Saudara-saudara, kita perlu bergumul, bergantung pada Tuhan. Khususnya pada waktu kita menghadapi tantangan ini. Menghadapi tantangan di masa pandemi ini, saudara.
khususnya di mana kesulitan itu demi kesulitan terjadi. COVID-19 ini diikuti dengan berbagai macam kesulitan. Kesulitan ekonomi terjadi secara global, di dunia secara menyeluruh. Terjadi masalah, ada banyak kredit macet, kesulitan makanan, saudara-saudara. Mungkin kita yang di sekitar kita tidak terlalu merasakan, tetapi coba kita melihat keluar, saudara. Betapa banyak orang-orang yang menderita karena tidak mempunyai makanan, saudara. Banyak musuh yang dihadapi, yaitu pergumulan hidup yang besar. Membuat kita cemas dan takut. Jangan-jangan saudara-saudara kita tidak bisa bertahan hidup. Inilah yang menjadi masalah kehidupan saudara. Bapak ibu saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu, dia memberikan sharingnya kepada saya. Dia seorang istri yang setia dan taat pada Tuhan. Suaminya taat dan setia pada Tuhan. Tetapi karena COVID-19 ini saudara, suami yang begitu setia melayani setiap minggu menjadi gembala yang baik. Ketika dia berkunjung ke suatu jemaatnya yang ada di rumah sakit, tidak dinyana dia terpapar COVID-19. Dan cerita singkatnya saudara-saudara, seorang rekan saya ini meninggal saudara-saudara. Dalam waktu yang begitu singkat sekali. Istri berkata, Pak Pendeta, Pak Joni, saya sungguh bergumul sekali saat ini. Mengapa ini harus terjadi saudara-saudara? Sudah dikatakan, kenapa ini terjadi pada hamba-hamba Tuhan? Terjadi pada orang-orang percaya. Saudara-saudara, saya ditanya, saudara-saudara, saya bergumul di dalam hati dan saya berdoa. Setelah itu baru saya memberikan jawaban, saudara-saudara. Memang COVID-19 ini bisa terjadi kepada siapapun juga. Orang yang percaya maupun tidak percaya bisa terkena, saudara. Kejahatan pun bisa mengena pada orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Kematian pun bisa terjadi pada orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Saudara-saudara, tetapi bedanya apa, saudara? Bedanya apa orang percaya dan orang yang tidak percaya? Orang yang percaya itu yakin ada satu pribadi yang pernah mengalami penderitaan. Orang percaya pernah meyakini ada satu pribadi yang pernah mengalami kejahatan yang terbesar di dalam dunia ini. Bahkan seorang percaya mengenal pribadi yang sungguh-sungguh mengalami kematian. Dan orang percaya mengenal satu pribadi bukan hanya yaitu pribadi yang mengalami kematian tetapi yang telah mengalahkan kematian. Saudara-saudara, yaitu Yesus. Yaitu Kristus. Dia telah menang atas maut. Dia telah menang atas kematian. Dia memegang hidup kita. Maka saudara-saudara kita orang beriman itu bergantung pada Tuhan, tidak sia-sia. Itulah yang membuat saudara dan saya hari ini bisa bertahan dan tetap setia mengikut Tuhan, saudara. Saudara-saudara, siapakah yang sanggup menolong kita, saudara? Hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Percayakanlah kepada Tuhan. Dialah penolong sejati, saudara. Itulah tujuan doa kita adalah untuk menunjukkan dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana doa itu? Untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, saudara. Bagaimana kemenangan itu hanya ada di tangan Allah sendiri, saudara-saudara. Saudara, ketika kita harus bergantung kepada Allah, bergantung mutlak. Saudara-saudara, di sana Musa naik di atas bukit. Ketika naik di atas bukit, saudara-saudara, dikatakan oleh Alkitab, saudara, Musa mengangkat tangan sebagai gestur tubuh untuk berdoa kepada Tuhan. Mengangkat tongkat ilahi itu, memohon kepada Tuhan. Dan di sanalah kemenangan atas Amalek terjadi. Amalek dikalahkan. Tetapi Alkitab juga menceritakan dengan apa adanya ketika Musa lelah, ketika Musa penat, dikatakan di sana. Turun tangan Musa. Apa yang terjadi? Amalek menang. Saudara-saudara bisa membayangkan, saudara-saudara coba bayangkan saudara-saudara apa yang terjadi kalau Musa pada waktu itu letih lelah dan dia berhenti dan dia tidak bergantungkan diri kepada Tuhan kembali. Dan saat itu Musa selesai di sana.
Apa yang terjadi? Kekalahan. Tetapi Musa di dalam usia yang sangat lanjut, sebagai Musa, bukan seperti Musa waktu muda yang ada di kampus di Mesir. Bukan Musa pada waktu melepaskan mujizat-mujizat, menyaksikan 10 tulah. Tetapi ini ada Musa yang sudah usianya lanjut, yang gampang lelah, yang gampang letih, yang gampang penat. Disitulah diperlukan ada 2 saudara yang bernama Harun dan Hur. Harun adalah abangnya, kakaknya. Saudara. Siapakah Hur? Hur adalah anak keluarga Saleh. Dia anak Kaleb. Dia anak kakeknya ada Besal. Dan dia adalah seorang hakim, dicatat dalam Hakim 24. Dan saudara-saudara, keluarga inilah yang menopang daripada Musa. Harun dan Hur membantu. Dan terangkatlah tangan Musa ke atas. Saudara bisa membayangkan, saudara-saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, jangan jarang kita mikirkan bahwa kita ini kuat sendiri, saudara. Musa pun seorang nabi yang besar, berbeda dengan Yesus. Musa bisa berhenti berdoa, penat di sana. Yesus tidak pernah berhenti berdoa syafaat. Dalam kitab Ibrani itu dikatakan, inilah yang membedakan. Di Ibrani 7 ayat 25, Yesus senantiasa berdoa bagi kita. Dia tidak pernah penat, inilah bedanya dengan Musa. Saudara-saudara. Musa perlu Harun dan Hur. Dan disitulah Harun dan Hur menopangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita belajar daripada Musa. Musa tidak malu mengungkapkan kelemahannya. Dia perlu bantuan. Dia perlu panggil Hur dan perlu panggil Harun. Saya kira kalau ini terjadi pada gereja Tuhan hari ini. Ketika kita menghadapi kelelahan hidup. Kita bisa SMS, kita bisa WA atau kita bisa email kepada Harun dan Hur. Minta tolong, minta dukungan. Dan di situ ada Hur dan Hur. Harun yang rela hatinya untuk membantu Musa. Apa indahnya. Indah sekali saudara. Inilah yang terjadi saudara. Bagian terakhir ini saya katakan, marilah kita berdoa bersama. Dan hidup bersama menghadapi tantangan yang ada. Saudara-saudara, jemaat yang berdoa bersama, tetap bersama. Congregation who pray together, stay together. Inilah kehidupan gereja yang boleh bersama-sama melakukan di dalam doa-doa bersama. Kita punya partnership di dalam doa. Kita saling memerlukan hari ini, saudara. Umat percaya adalah perlu persekutuan bersama. Dalam kisah para rasul, orang-orang percaya berkumpul bersama di dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam ruang atas, di atap itu dia berdoa. Di saat menghadapi peperangan rohani ini, Rasul Paulus mengajak jemaat untuk berdoa bersama sebagai tim rohani. Jemaat mula-mula bertemu secara khusus bersama-sama pada waktu mereka menghadapi penganiayaan. Mereka berdoa bersama seperti Musa melakukan di bagian ini. Ketika mereka diserang menghadapi musuh, maka mereka berdoa. Yang terlihat adalah Tuhan di sana. Bukan Joshua saja yang berperang, tetapi Tuhan yang ditunjukkan di sana. Karena disitulah firman Tuhan ingin menunjukkan bahwa hidup kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Tuhan memberkati bersama. Marilah menghadapi peperangan rohani kita hari ini. Kita berjuang, taat, setia, berdoa dengan tidak putus-putusnya. Sebagai jemaat ada sesuatu yang mempersatukan kita, yaitu berdoa bersama. Jemaat yang berdoa bersama, tetap bersama. Congregation who pray together, stay together. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Tuhan sucikan dan kuduskanlah kami. Untuk boleh meresponi firman-Mu yang hidup, yang menghidupkan. Tuhan tolonglah setiap kami ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dalam setiap saat tidak menghadapi tantangan ini. Keluarga-keluarga, rumah tangga, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Pelayanan gereja-gereja Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang ada dalam perawatan di rumah sakit.
di nursing home. Dan kami doa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam persiapan HCC pada minggu yang akan datang ini. Tuhan melengkapi mereka dengan hikmat bijaksana Allah. Berkatilah para pelajar, para student mahasiswa. Berkatilah juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu akan menolong kami, asal kami boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ampuni dosa kami dan sucikan kami ya Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.